teman-teman, happy Sunday. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman semua. Mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama nyanyikan. Haleluya, haleluya, kekal mulia. One more time. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku. Amin. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama kita mau katakan haleluya, haleluya, kekal mulia. Oh, haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Come on, 1, 2, 3, go. Bersorak
syukur Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi hidup kami. Thank you Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a blood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Just grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Sama-sama kita nyanyikan. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Halo teman-teman Gibeon Youth, Happy Sunday. Senang bisa ketemu kalian lagi walaupun secara virtual. Aku mengucap syukur akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin teman-teman. Karena ini minggu kedua, kita juga akan melakukan sakramen perjamuan kudus setelah mendengarkan firman Tuhan. Jadi teman-teman semua perlu menyiapkan roti dan anggur untuk melakukan sakramen perjamuan kudus ini. Tapi yang gak kalah penting adalah siapkan hati kita semua ketika kita melakukan perjamuan kudus. Oke teman-teman? Oke, dan gak kalah penting aku juga mau menginformasikan minggu depan kita juga akan memulai ibadah secara onsite lagi. Jadi teman-teman kalau memang sudah berani atau tidak ada halangan, aku mengajak kalian untuk beribadah secara onsite. Tapi buat teman-teman yang memang berhalangan dan belum bisa datang onsite, kalian masih bisa menikmati ibadah secara online. Oke teman-teman, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa dan tenangkan hati kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kami boleh kembali beribadah secara online. Biarkan melalui ibadah ini hati kami, hidup kami diubahkan Tuhan. Biar hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan sermon series tentang kisah Raja Daud. Dan judul khotbah minggu ini adalah A Sinner Receive Forgiveness.
pendosa yang mendapatkan pengampunan. Kita semua tahu bahwa dalam kisah-kisah sebelumnya, Raja Daud memenangkan banyak pertempuran. Bahkan Raja Daud terlihat memiliki sebuah sikap hati yang sangat baik. Berkali-kali mendapat kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tetapi Daud tidak melakukannya. Bahkan minggu lalu kita juga belajar bahwa Daud tidak membalas dendam kepada Mephiboset. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalau kalian mau tahu sermon kita, kalian bisa mengunjungi YouTube channel Gibeon Next Gen. Di sana semua khotbah-khotbah akan bisa kalian lihat. Nah, hari ini aku akan melanjutkan tentang kisah ini. Tapi sebelum masuk dalam perenungan firman yang lebih dalam, aku ingin tanya ke kalian semua. Pernah nggak sih kalian itu kenal orang yang awalnya tuh baik banget, tapi lama-lama seiring berjalannya waktu, orang yang kita kenal dulunya baik, tiba-tiba menjadi orang yang jahat, orang yang tidak menyenangkan, dan kalau bahasa Jawanya itu cenderung bencekno. Pernah nggak kalian ketemu dengan orang seperti itu? Nah, ini kalau kalian senyum-senyum dan kepalanya angguk-angguk ketika lihat layar, mungkin kalian pernah mengalami ini. Atau sebaliknya, kalian pernah nggak dibilangi sama teman kalian atau seseorang, dulu aku itu kenal kamu tuh orangnya baik, tapi sekarang kamu tuh kok orangnya sudah berubah ya. Sekarang kok nggak kayak dulu lagi ya, sekarang kok nggak menyenangkan ya. Pernah nggak kalian dapat omongan kayak gini? Aku yakin mungkin kebanyakan dari kita pernah ngalami kayak gini. Kita itu kalau boleh jujur ya, kita tuh pernah menilai orang lain, tapi kita tuh juga gak luput dari penilaian akan orang lain juga. Intinya teman-teman, kita ini adalah manusia yang sama-sama tidak konsisten di dalam kasih. Nah, kenapa kok kita itu memiliki kasih yang tidak konsisten? Kenapa sikap kita itu kadang cenderung mudah berubah-ubah? Jawabannya cuma satu, karena dosa, dan kita mengalami kerusakan total karena dampak dari dosa itu. Dan itu juga dia alami oleh Raja Daud. Oke, kita akan baca sama-sama firman Tuhan dari 2 Samuel 11 ayat 3-7. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria, orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Teman-teman, melalui kisah kejatuhan Daud menunjukkan betapa rentannya hati kita dan begitu besarnya dari dampak dari dosa. Ada 20 pasal saat Daud diurapi menjadi raja dalam 1 Samuel 16. Sampai akhirnya dia diangkat sebagai raja di 2 Samuel 5. Tetapi hanya mengambil 3 ayat, Daud sudah merusakkan itu dengan dosa perzinahan. Itu ada di ayat 2-5. Dalam hal ini, kita melihat betapa cepatnya keadaan itu berbalik dan lepas kendali. Padahal, Daud beberapa tahun dalam pemerintahannya sebagai Raja Israel, dia telah mencapai banyak hal dan reputasinya sangatlah baik. Dia adalah orang yang penuh semangat, yang berjuang untuk Tuhan. Dia itu adalah rindu untuk bangsa-bangsa lain untuk bisa mengenal Tuhan. Tetapi sekarang hati dan pikirannya terpikat oleh sesuatu yang lain. Disinilah dosa seksual begitu merusak segalanya. Bahkan Daud menghalalkan segala cara untuk mendapatkan Batsheba. Teman-teman, dosa itu paling menarik ketika kita merasa paling nyaman, ketika kita merasa aman, ketika kita merasa diperhatikan dengan baik. Dan ketika kita sukses, itu cenderung malah membuat kita itu hanyut ke dalam dosa dan jauh dengan Tuhan. Kenyamanan seringkali menjadi obat bius yang membuat ketergantungan kita pada Tuhan menjadi hilang. Memang kenyamanan dan kesenangan dalam kehidupan ini merupakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang untuk kita nikmati. Tetapi seringkali hal itu menjauhkan kita dari ketergantungan kita pada Tuhan.
Kalau teman-teman lihat, baca di ayat pertama, kalian baca sendiri ya di rumah ya, 2 Samuel 11 ayat 1. Di sini menjelaskan dan menggambarkan situasi di mana Daud sedang ada dalam istana, dia lagi stay di Yerusalem, tapi di sisi lain semua raja-raja sedang berperang. Sedangkan ini adalah situasi yang aneh, di mana semua raja berperang, raja waktunya musim perang, dia malah santuy di rumah. Kalau kita melihat sejarahnya, Daud adalah pribadi yang selalu ikut berperang. Tapi kali ini dia stay at home. Dia stay at home ini yang pasti bukan karena coronavirus ya teman-teman ya. Tapi dia itu merasa nyaman dengan keadaan yang ada. Dan akhirnya dia terlena dengan keadaan. Singkat cerita ya teman-teman ya, ada beberapa pendapat teolog, Daud itu lagi tidur siang, dia lagi jalan-jalan sore di atap istana untuk melihat pemandangan di Yerusalem. Dan di sanalah dia melihat perempuan yang lagi mandi, yaitu Batsheba, dan dia tidak melihatnya aja, tapi dia juga menginginkan. Dan singkat cerita, di sanalah cerita tentang kejatuhan Daud. Tadi kita sudah baca ceritanya dalam 2 Samuel 11, 3-7. Teman-teman, kalau kalian baca cerita ini sampai ayat 17, kalian akan melihat bahwa Daud melakukan trik demi trik untuk menutupi dosanya. Dan trik yang paling parah adalah Daud menciptakan skenario supaya suami Batsheba, yaitu Uria, terbunuh secara natural dalam sebuah peperangan. Disinilah Daud malah terus memperparah dosanya dan makin banyak melibatkan orang. Daud melibatkan Yoab juga dan memaksanya terlibat dalam situasi ini. Pada situasi seperti ini, Daud tidak bertobat dan dia tidak berlutut kepada Tuhan untuk Tuhan dapat mengampuni dosanya. Malahan dia terus memperkeruh situasi. Karena memang sifat dari dosa adalah menarik kita untuk melakukan dosa lain yang lebih dalam. Membuat kita terjebak, membuat kita teringat sampai kita tidak tahu caranya untuk keluar dari dosa itu. Misalnya teman-teman, kalau kita sedang menipu atau menutupi suatu hal, biasanya supaya tidak ketahuan, kita itu menutupi suatu hal dengan kebohongan yang lain. Makanya ada pepatah, satu kebohongan akan dilanjutkan kebohongan selanjutnya. Dan ini adalah hal yang cukup masuk akal. Karena kita itu kalau punya kesalahan, cenderung kita itu menutupi kesalahan kita. Betul ya teman-teman, aku pun juga pernah melakukan dosa bohong. Waktu sekolah dulu ya, aku ingat aku memanipulasi orang tuaku supaya gak tahu kalau nilaiku jelek. Aku bilang nilainya itu belum dibagikan. Kemudian selanjutnya supaya gak ditanya lagi, ujiannya ternyata dibatalkan. Karena teman-teman yang lain tuh belum siap, jadi ujian yang kemarin tuh dibatalkan. Nanti kalau udah ujian lagi, kalau semua udah siap, nanti gurunya akan memulai ujian lagi. Jadi singkat cerita gitu, padahal ujian yang terjadi nilainya udah jelek. Dan gak ada ceritanya ujian dibatalkan gara-gara teman-teman yang lain gak siap. Kalau gak siap ya kalau kita tahu ya pasti ikut remedi. Nah itu adalah contoh kebohongan yang ditutupi dengan kebohongan lain. Tapi ya teman-teman, kalau kita kembali pada kisah Daud, pada akhirnya memang Daud bertobat. Singkat cerita dia bertobat. Tapi kita di sini juga mau tahu bagaimana tiba-tiba proses pertobatan Daud itu seperti apa. Oke, kita baca sama-sama dalam 2 Samuel 12, 1-7. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat
karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Wah, sebenarnya makjleb ya teman-teman ya. Teguran dari Nabi Nathan kepada Raja Daud. Tapi disinilah Daud bertobat dan menyadari dosa dan kesalahan yang diperbuatnya. Dia benar-benar menyesal tentang hal yang sudah dilakukannya. Dan itu dituangkan dalam Daud di kitab Mazmur 51. Please ya dibaca teman-teman ya. Oke. Memang untuk mengakhiri konsekuensi dosa adalah bertobat. Sadarilah bahwa kita adalah manusia yang tidak imun atau tidak kebal terhadap dosa. Mungkin kita tidak melakukan dosa seperti Daud, tetapi namanya dosa ya dosa. Dan itu juga memiliki dampak yang negatif buat kehidupan kita teman-teman. Kalau kita lihat kisah pertobatan Daud, sebenarnya pertobatan Daud adalah pertobatan yang berpusat pada Injil, yang menjadikan belas kasihan Allah sebagai satu-satunya harapan. Padahal di masa itu dia belum mengerti Injil secara utuh. Tapi Daud mengerti bahwa solusi dosa adalah belas kasihan Allah. Daud tidak mengingatkan Tuhan tentang semua hal yang pernah dilakukannya, bahkan hal-hal besar dia tidak mengingatkan itu pada Tuhan. Bahkan ketika dia mengalahkan Goliat, dia tidak mengingatkan peristiwa itu. Daud hanya memohon kepada belas kasihan Tuhan. Dia sangat bergumul akan dosa-dosanya dan dia sadar bahwa dia memiliki kecenderungan berdosa. Kalau di sini kita akan tahu ketika kita membaca kitab Mazmur 51, sebagai anak muda kita perlu mengakui di hadapan Tuhan kalau diri kita adalah lemah. Dan kita membutuhkan kasih karunia supaya kita bisa mengatasi dosa setiap kita. Hari ini pun kalau teman-teman punya kerinduan untuk bertobat, itu juga adalah kasih karunia. Karena pertobatan adalah wujud terhadap respon panggilan rahmat Allah untuk keselamatan. Kita tidak perlu merasa sungkan atau merasa tidak enak ketika kita bolak-balik minta ampun kepada Tuhan. Karena memang kehidupan orang Kristen lahir baru, hidupnya penuh dengan pertobatan. Pertobatan tidak hanya terjadi sekali pada waktu kita mungkin nangis-nangis di KKR atau saat dosa kita diketahui banyak orang. Pertobatan bukan saat itu aja, tapi pertobatan orang percaya terus terjadi di setiap waktu. Setiap hari kita terus disucikan supaya hari lepas hari kita makin serupa dengan Kristus teman-teman. Tapi memang kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita akan terus gagal dalam mengatasi dosa-dosa kita. Oleh karena itu kita perlu sadar dan ingat bahwa anugerahnya sudah diberikan melalui pribadi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dia akan menolong, dia akan memampukan kita teman-teman. Amin. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Teman-teman, kalau dalam kisah ini kita sudah tahu bahwa Daud adalah raja terbesar sepanjang sejarah bangsa Israel. Bahkan Daud mendapat julukan the man after God on earth. Itu pun adalah orang berdosa yang perlu bertobat dan ditebus untuk memperoleh pengampunan. Sama seperti kita juga. Yesus Kristus adalah raja yang sempurna. Dia yang tidak mengenal dosa justru menanggung hukuman akibat pelanggaran kita. Karena seringkali kita tidak hanya berdosa dan merugikan sesama kita, tapi lebih dari itu semua, kita seringkali berdosa di hadapan Allah. Kita seringkali mengkhianati kasih-Nya. Seringkali kita gagal mengasihi Tuhan dengan konsisten, tapi Tuhan selalu konsisten mengasihi kita. Tapi karena begitu besar kasih Bapa, Dia malah memberikan anaknya supaya kita memperoleh pengampunan. Amin. Ketika kita melihat kisah ini, sejenak kita tenangkan hati kita. Mari kita renungkan mungkin dosa apa yang mungkin kita sembunyikan. Mungkin sekeliling kita nggak tahu. Atau kamu berusaha berjuang tapi kamu selalu gagal. Kita selalu gagal. Tuhan tahu perjuangan kita. Tuhan tahu apa yang kita sembunyikan. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan.
Karena jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, teman-teman. Amin. Mari kita tenangkan hati kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, melalui kisah ini Tuhan, kami disadarkan Tuhan bahwa kami adalah manusia yang berdosa yang tidak mampu mengatasi dosa-dosa kami Tuhan. Tapi puji syukur karena anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau telah mati bagi kami dan Engkau memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga Roh Kudus-Mu itu juga memampukan kami Tuhan. Engkau gak hanya ingin kami diselamatkan, tapi Engkau juga ingin terus menyucikan kehidupan kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Mampukan kami Tuhan, biar kami terus sadar bahwa Engkau beserta dengan kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengakui bahwa kami lemah, kami gak berdaya. Tapi biarkan anugerah-Mu yang terus menopang dan menolong kami Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami bisa terus menghidupi Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan sebelum perjamuan kudus, mari kita nyanyikan satu lagu ini bersama-sama dengan penuh penghayatan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, anugerahilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, anugerahilah. Ku datang juru selamat, anugerahilah. Teman-teman, kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Aku berdoa ketika kita melakukan perjamuan kudus bukan hanya sebuah rutinitas sebagai orang Kristen, tapi ketika kita melakukan perjamuan kudus, ini adalah sebuah sakramen ketika kita mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Mestinya kita tidak layak mendapatkan pengampunan, tapi Yesus sudah memberikan hidupnya, memberikan dirinya untuk menebus dosa kita, teman-teman. Mari kita berdoa, mari kita ambil roti kita, mari kita angkat bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman, mestinya tubuh kita yang disiksa, mestinya kita yang menderita, tapi Yesus memberikan dirinya, memberikan tubuhnya untuk menggantikan kita, teman-teman. Teman-teman kalau percaya bahwa ini adalah tubuh Yesus yang diserahkan bagi kita, mari kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur perjamuan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai datang. Teman-teman, memang ini anggur biasa, tapi bukankah kita menaruh iman bahwa darah Yesus sudah tercurah untuk menghapus dosa-dosa kita? Darah Yesus menyucikan kita, bilur-bilurnya menyembuhkan kita dari penyakit dosa, dari kutuk dosa. Kalau teman-teman percaya bahwa ini adalah sebuah lambang dari perjanjian kita dengan Tuhan, mari kita minum sama-sama. Teman-teman, mari kita mengucap syukur. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Biar melalui pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, membuat hidup kami tidak sia-sia Tuhan. Biar kami hidup bukan menurut kehendak kami sendiri, tapi kami hidup menurut rencana-Mu Tuhan. Biar Engkau terus menjadi Allah dalam hidup kami. Biar kami juga mempercayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan tubuh jiwa kami Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga akan berdoa buat teman-teman tempat ini yang melihat tayangan ini, mungkin mereka dalam pergumulan, kiranya Engkau memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan Tuhan. Memang kondisi gak selalu baik, tapi kami percaya Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang selalu menopang Tuhan. Kalau beberapa teman-teman mengalami sakit atau mengalami kesusahan, biar Engkau yang menghibur, Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan terang dimanapun kami berada. Mari teman-teman, mari kita angkat kedua tangan kita, mari kita berdoa. Marilah kita mengarahkan hati dan tangan kita kepada Dia yang menyelamatkan dan memelihara dan menopang kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkatimu sehingga dalam keadaan apapun engkau tetap bersukacita dan tersenyum dalam damai sejahtera karena Kristus ada di dalammu. Tuhan akan memberkati engkau dengan kisah, iman dan pengharapan sehingga cerita hidupmu senantiasa menyaksikan kebaikan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu melingkupi, menguatkan dan mendewasakanmu, memberkati engkau dan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan teman-teman yang percaya katakan amin. Thank you teman-teman, kalian sudah beribadah secara online dari awal hingga akhir. Aku berdoa kita bisa bertemu kembali di minggu depan secara online ataupun onsite. Jadi kalau kalian ingin datang onsite, sekali lagi daftarkan diri kalian. Dan juga teman-teman, kalau ada pergumulan doa atau ada hal-hal yang ingin doakan, kalian bisa scan QR code ini. Di sana ada kakak-kakak pembina yang akan selalu mendoakan kalian. Oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday and God bless you.